Siapa di antara Bapak Ibu yang ketika mengajukan jabatan fungsional itu seringkali atau mungkin dilakukan pemotongan kredit poin dari apa yang sudah dihitung. Namun, apakah Bapak Ibu tahu sebenarnya alasan mengapa para asesor angka kredit atau PAK itu melakukan hal tersebut? Mau tahu jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit memberikan informasi terkait dengan apa yang sudah saya cari di beberapa sumber, kemudian menanyakan hal tersebut. Hal ini juga kepada dosen-dosen yang memang selama ini menjadi penilai di dalam angka kredit dosen ketika Bapak Ibu dosen itu mengajukan kredit poin. Pertanyaan sederhana yang saya lontarkan kepada para asesor PAK, kemudian saya juga mencari beberapa sumber dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dan mungkin juga pertanyaan yang Bapak Ibu alami selama ini, bahwasanya ketika kita mengajukan jabatan fungsional, di situ kan kita sudah memperkirakan atau sudah menghitung yang namanya kredit poin. Jadi dari 4 komponen yang kita ajukan itu masing-masing memiliki kredit poinnya, sehingga ketika di total itu kemungkinan atau bahkan sesuai dengan prediksi kita sudah memenuhi jumlah kredit yang kita tuju gitu. Entah itu mau menuju ke lektor atau ke lektor kepala, bahkan ke guru besar, semacam itu. Tetapi ada kalanya ketika kita sudah melakukan perhitungan, ternyata para asesor itu bahkan mengurangi poin-poin dari yang kita sudah perkirakan tersebut. Nah, dari pertanyaan yang saya ajukan, saya tidak menemukan jawaban yang pasti dari para asesor PAK, karena ketika saya menanyakan antara asesor yang satu dengan asesor yang lain, itu memberikan jawaban yang berbeda. Nah, saya juga tidak paham dengan kenapa sebenarnya hal tersebut harus dilakukan, atas dasar apa. Karena satu, ketika kita mengikuti sosialisasi, saya juga beberapa kali mengikuti sosialisasi baik itu secara langsung maupun secara online, mereka tidak pernah menjelaskan bahwa dari sekian kredit poin yang kita kumpulkan tersebut, itu kemudian akan mengalami pengurangan. Tuh, garis merahnya di situ. Saya tidak pernah mendengar ada kalimat tersebut. Nah, ditambah lagi semakin kuat penasaran saya kenapa hal tersebut dilakukan, itu ketika saya menanyakan antara asesor yang satu kemudian asesor yang lain, itu tidak memiliki jawaban yang sama atau yang pasti. Oleh karena itu, di sini kemudian saya merangkum beberapa alasan berdasarkan hasil penelusuran saya dan juga berdasarkan hasil pertanyaan, jawaban-jawaban dari para asesor PAK. Alasan yang pertama kenapa angka kredit kita itu dikurangi, itu adalah satu, kualitas publikasi yang rendah. Nah, di sini dijelaskan menurut saya itu adalah dengan kualitas publikasi yang rendah, asesor angka kredit itu mungkin menganggap bahwa publikasi yang diajukan oleh dosen itu tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Ini dulu ya, nanti kita akan jelaskan. Di mana publikasi yang kurang terkenal, kemudian memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, atau tidak relevan dengan bidang keahlian dosen, itu dapat menjadi faktor yang mengurangi jumlah angka kredit. Itu. Pertanyaan saya untuk yang alasan yang pertama, apakah para asesor PAK itu memiliki kualifikasi yang baik di dalam menentukan artikel seseorang itu dinyatakan bagus atau
jurnal yang kita tuju itu memiliki kualitas yang rendah. Itu dulu. Apakah mereka mempunyai kredibilitas atau kualitas mereka menilai artikel-artikel kita? Kenapa demikian? Karena artikel kita itu kan melalui proses yang panjang ya. Mulai dari kita menulis, kemudian mau sebelum disubmit dicek dulu plagiarismenya, kemudian setelah disubmit itu dilakukan review oleh beberapa reviewer ya, baik itu nasional maupun internasional ya tentunya. Kemudian setelah kita mendapatkan reviewer, kalau misalnya itu diterima kita melakukan perbaikan, kalau ditolak berarti kita harus mencari jurnal yang lain. Nah, dari mana ini seseorang bisa menentukan bahwa paper kita itu memiliki kualitas yang buruk ataupun jurnal yang kita tuju itu kualitas publikasinya rendah? Padahal kalau kita mau mempublikasikan ya, lalu untuk apa sebenarnya ya? Suatu jurnal itu menentukan range-nya. Mulai dari misalnya kalau kita berbicara tentang internasional ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Belum lagi yang nasional mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kalau misalnya kita publikasi katakanlah di Sinta 6 lah atau Sinta 5, apakah kemudian itu dinyatakan sebagai publikasi yang rendah? Kan tidak juga. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua itu adalah kurangnya dampak atau kontribusi. Nah, asesor angka kredit mungkin menilai bahwa publikasi yang diajukan itu tidak memiliki dampak yang signifikan dalam bidang penelitian atau tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari mana Anda tahu kalau penelitian kita itu tidak memiliki dampak? Kalau misalnya kemudian tulisan kita itu disitasi, apakah kemudian itu tidak memiliki dampak? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Nah, publikasi yang dianggap sebagai karya rutin atau tidak memiliki inovasi yang cukup dapat mengalami pengurangan angka kredit. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah kurangnya diversitas atau keberagaman, di mana asesor angka kredit yang mungkin mempertimbangkan faktor diversitas dalam publikasi yang diajukan, mereka mungkin menginginkan adanya variasi topik. Nih ya, saya lanjutkan dulu. Metode penelitian ataupun kolaborasi dengan peneliti yang latar belakangnya berbeda, ya. Nah, kalau yang ini saya agak setuju, tapi kadang ada yang variasi topik ini yang masih belum saya setuju. Jika publikasi yang diajukan terlalu fokus pada topik atau metode tertentu, asesor dapat memotong jumlah angka kreditnya. Oke, sekarang pertanyaan saya yang berikutnya adalah adanya variasi topik. Seperti yang kita ketahui bahwa semua orang yang menjadi dosen tentunya bermimpi untuk menjadi profesor. Di mana ketika kita mau menjadi profesor, yang dituntut itu adalah publikasinya harus sesuai dengan topik latar belakang penelitian kita dan juga latar belakang pendidikan kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya ini publikasi, kemudian kita tidak sesuai dengan latar belakang penelitian atau latar belakang pendidikan kita, topik riset kita itu. Sedangkan kita menginginkan bahwa mungkin saja hal tersebut itu bisa membantu angka kredit kita. Apakah kemudian kita bisa digagalkan di dalam pengajuan angka kreditnya untuk menuju ke guru besar misalnya, hanya gara-gara berbeda topik? Kalau misalnya yang berkaitan dengan kita harus memiliki kolaborasi dengan penelitian yang lain, oke lah, itu saya setuju kalau yang itu. Tetapi kalau untuk yang topik ini, apalagi kalau kita mau menuju ke guru besar, itu tuntutannya itu adalah satu, harus sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian topik risetnya itu juga sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Tuh. Kemudian alasan yang keempat itu adalah publikasi yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini juga yang kadang saya masih bingung. Terkadang publikasi yang diajukan oleh dosen itu tidak mungkin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh institusi atau lembaga yang melakukan penilaian. Ini biasanya termasuk persyaratan terkait dengan jurnal yang diakui,
tingkat penulis dalam publikasi, atau jumlah kutipan yang diterima. Nah, ini yang saya juga masih agak ambigu dengan alasan yang keempat ini. Kemudian alasan yang kelima itu adalah evaluasi yang subjektif. Evaluasi yang subjektif itu adalah penilaian publikasi ilmiah dapat melibatkan unsur subjektivitas. Setiap asesor angka kredit mungkin memiliki pandangan atau preferensi pribadi terhadap jenis publikasi yang dianggap lebih bernilai. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penilaian dan pengurangan angka kredit. Nah, kalau penilaiannya itu secara transparan, ya mungkin kita bisa menerimanya ya. Tetapi kebanyakan itu adalah tidak transparan, gitu. Jadi penting bagi dosen yang mengajukan kenaikan pangkat untuk memahami sebenarnya kriteria persyaratan yang berlaku di institusi masing-masing. Dosen juga harus dapat memastikan umpan balik dari asesor angka kredit yang sebelumnya, di mana untuk memperkuat kualitas publikasi dan berupaya untuk memenuhi standar yang diharapkan dalam bidang publikasi ilmiah. Saya pikir setiap paper yang kita publikasikan itu sudah memenuhi standar dari jurnal yang mereka tetapkan. Misalnya nih, saya punya artikel, kemudian saya publish di jurnal internasional bereputasi dan berhasil publish gitu. Nah, berarti kan paper saya itu sudah memenuhi standar yang mereka syaratkan. Kenapa kemudian dikurangi nilainya? Nah, oke. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin juga mengalami hal yang sama seperti saya dulu, mungkin bisa komentar ya di video ini, dan mudah-mudahan banyak yang menonton, kemudian kita bisa speak up terkait dengan alasan-alasan yang menurut saya kurang masuk akal dengan pengurangan angka kredit kita. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.